semuanya, aku Septiapra Ramadhani dengan NIM 240171159. Di video kali ini kita akan membahas tentang memahami variasi virus serta penanganan dan pencegahannya di dalam dunia komputer. Pernah nggak sih komputer kamu tiba-tiba terasa lemot, terus muncul file aneh, atau aplikasi yang nggak bisa dibuka? Nah, bisa jadi itu karena virus digital. Virus itu bukan penyakit untuk manusia, tapi ancaman serius buat perangkat komputer kita. Apa itu virus di dunia komputer? Virus komputer adalah program atau kode berbahaya yang dibuat untuk menyusup ke dalam sistem komputer tanpa sepengetahuan pengguna dengan tujuan merusak, mencuri, atau mengubah data. Virus biasanya menempel pada file atau program, lalu menyebar ketika file tersebut dijalankan. Di dalam dunia komputer, banyak sekali jenis-jenis dan macam-macam virus, di antaranya yakni file infector virus. File infector merupakan jenis virus yang menempel pada file program seperti .exe, .com, atau .bat. Saat file dibuka, virus aktif dan mulai menyebar ke program lain. Yang kedua ada boot sector virus. Virus ini menyerang bagian boot disk atau sektor awal yang dibaca komputer saat dinyalakan. Jika terinfeksi, komputer bisa gagal booting dan data sulit diakses. Biasanya menyebar lewat flash disk atau perangkat penyimpanan. Yang ketiga ada worm. Worm merupakan virus digital yang bisa menyebar sendiri tanpa bantuan file. Ia memanfaatkan jaringan komputer untuk menggandakan dirinya. Akibatnya, jaringan menjadi lambat dan bandwidth tersedot. Yang keempat ada Trojan Horse. Trojan menyamar sebagai aplikasi berguna, misalnya game, file crack, atau software gratis. Namun di balik tampilannya, Trojan memberi akses ke hacker untuk mencuri data pengguna. Penyebaran virus di dunia komputer dapat terjadi melalui berbagai hal. Yang pertama, melalui media penyimpanan eksternal. Virus sering berpindah melalui flash disk, hard disk eksternal, atau kartu memori. Saat perangkat tersebut dicolokkan ke komputer yang sudah terinfeksi, virus akan otomatis menyalin dirinya ke dalam media penyimpanan dan aktif di komputer berikutnya yang akan terhubung. Yang kedua, melalui website berbahaya. Beberapa situs web berisi kode berbahaya yang dapat mengundi virus secara otomatis ke perangkat pengguna tanpa izin atau drive by download. Biasanya website seperti ini meniru tampilan situs populer atau muncul melalui iklan pop-up mencurigakan. Yang ketiga, melalui email dan lampiran file. Salah satu cara tertua dan masih efektif hingga kini adalah email phishing. Penyerangan mengirimkan email berisi lampiran atau attachment atau tautan atau link. Begitu penerima membuka atau mengkliknya, virus langsung aktif dan mulai menginfeksi sistemnya. Yang terakhir ada dari software bajakan. Banyak program bajakan yang sengaja dimodifikasi dan disisipkan Trojan Horse, adware, atau keylogger saat diinstal. Virus ikut terpasang dan mulai memantau aktivitas pengguna, mencuri data pribadi, atau menampilkan iklan berbahaya. Dampak dari komputer yang sudah terpapar virus yakni tidak hanya membuat sistem menjadi lambat, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai kerugian serius, baik secara teknis maupun ekonomi. Dampaknya dapat dirasakan oleh individu, organisasi, bahkan perusahaan besar yang bergantung pada sistem digital. Berikut beberapa dampak utama dari penyebaran virus di dunia digital. Yang pertama ada kerusakan data. Hal ini merusak data penting, menghilangkan atau terkuncinya data-data tersebut. Yang kedua, ada kinerja menurun. Komputer menjadi lambat dan sering hang. Yang ketiga, ada kebocoran privasi. Data pribadi seperti password, foto, atau informasi keuangan akan dicuri. Yang keempat, ada kerugian finansial. Banyak perusahaan yang kehilangan jutaan rupiah akibat serangan ransomware.
Banyak sekali hal yang dapat kita lakukan untuk penanganan dan pencegahan agar komputer tidak terkena virus. Yang pertama, gunakan antivirus terpercaya. Lalu, lakukan update sistem operasi secara rutin agar celah keamanan tertutup. Yang ketiga, hindari membuka lampiran atau link mencurigakan dari sumber yang tidak dikenal. Yang keempat, mengaktifkan firewall untuk memblokir akses berbahaya dari jaringan internet. Yang kelima, melakukan backup data secara berkala di penyimpanan eksternal atau cloud. Yang terakhir, jangan gunakan software bajakan karena berpotensi membawa virus. Salah satu kasus nyata dari komputer atau digital yang terjangkit virus adalah peristiwa Conficker, salah satu virus komputer paling luas penyebarannya di tahun 2008. Virus ini memanfaatkan celah keamanan di sistem Windows untuk masuk dan menyebar otomatis ke komputer lain dalam jaringan. Begitu menginfeksi, Conficker akan memblokir akses ke situs keamanan, menonaktifkan antivirus, dan mengubah pengaturan sistem agar sulit dihapus. Kesimpulannya, virus digital menyebar dengan cepat dan bisa menyebabkan kerusakan besar pada sistem komputer. Oleh karena itu, memahami bagaimana virus bekerja dan cara mencegahnya merupakan langkah penting untuk menjaga keamanan data. Kedisiplinan dalam menggunakan komputer dengan aman, seperti tidak mengunduh file sembarangan dan selalu memperbarui sistem, menjadi kunci terhindar dari serangan virus. Dari semua yang kita bahas tadi, jelas bahwa virus di digital merupakan ancaman nyata di dunia komputer modern. Dengan memahami jenisnya, cara penyebarannya, serta langkah penanganannya, kita bisa lebih siap menghadapi ancaman ini. Keamanan komputer bukan hanya tanggung jawab teknologi, tapi juga kebiasaan pengguna yang cerdas dan berhati-hati. Jadi, yuk mulai dari sekarang, jaga sistem dengan baik, hindari sumber mencurigakan, dan selalu waspada saat online. Karena keamanan digital itu bukan sekedar pilihan, tapi juga kebutuhan.